Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa, senang sekali kita di siang ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah Mekanika Fluida Otomotif. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang kerugian aliran fluida dalam pipa yang merupakan lanjutan dari pertemuan yang ke-10 minggu yang lalu ya. Jadi minggu hari ini adalah minggu yang ke-11. Kita masih belajar tentang kerugian aliran fluida dalam pipa. Nah, dalam minggu ini capaian pembelajaran yang diharapkan yang pertama agar mahasiswa mampu menghitung loss atau kerugian aliran dalam fluida tentu. Yang kedua, agar mahasiswa mampu menentukan dan menghitung belokan pipa aliran fluida. Yang ketiga adalah agar mahasiswa mampu menentukan dan memilih material pipa aliran fluida. Dan yang keempat adalah agar mahasiswa mampu menentukan tingkat kekasaran dalam pipa pada suatu aliran fluida. Nah, sedikit teori telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan pertemuan kita hari ini kita akan banyak belajar tentang latihan soal agar mahasiswa dapat langsung mengenal suatu permasalahan-permasalahan pada aliran fluida ini. Nah, kita mulai sekarang ya. Ada beberapa soal yang akan kita buat latihan di siang hari ini. Soal yang pertama ya, diketahui minyak dengan kekentalan kinematik 1,67 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per detik dan rapat relatifnya 0,9 mengalir melalui pipa berdiameter 2,5 cm dan panjangnya adalah 50 meter. Debit aliran adalah 3 liter per detik. Selidiki tipe aliran dan hitung kehilangan tenaga sepanjang pipa. Para mahasiswa, sebelum kita menyelesaikan soal ini, di mana soal ini itu yang ditanyakan adalah yang pertama, jenis aliran. Apakah itu alirannya laminar? Apakah itu alirannya adalah turbulen? Anda ingat apa bedanya turbulen? Apa bedanya dengan laminar? Apa ciri-cirinya? Kemarin sudah kita pelajari kan? Yaitu apabila lebih dari sekian, maka itu adalah laminar. Kalau kurang, turbulen. Kalau kurang adalah laminar. Nah, dengan perbedaan, dengan kita sudah mengetahui apakah turbulen, apakah laminar, maka kita bisa menghitung yang namanya angka kehilangan tenaga atau loss ini. Sebelum kita mengetahui jenis alirannya, belum tentu kita bisa menghitung kehilangan tenaga atau loss. Nah, kita mulai sekarang. Di soal ini, kita ketahui adalah V kecil ya. V kecil itu adalah kekentalan kinematik 1,67 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah di sini, betul ya satuannya. Kemudian S atau rapat relatif. Rapat relatif itu adalah perbandingan antara massa fluida, massa jenis fluida apapun dengan massa jenis air atau fluida air. Kemudian diameter pipa atau D sebesar 2,5 cm. Nah, tentu satuannya bukan cm tapi adalah meter. Makanya cm ini diganti atau diubah menjadi satuan meter karena satuannya adalah semuanya dalam MKS kan. Panjang pipa atau L 50 meter sudah sama. Debit aliran atau Q, debit itu adalah
banyaknya liter atau volume per waktu atau volume per detik di situ ya, atau liter per detik. Liter sama dengan meter pangkat 3 per detik. Kemudian luas penampang A. Luas penampang itu tergantung dari penampangnya tentu, karena ini adalah tadi diketahui pipa berdiameter berarti dia bulat. Nah, rumusnya adalah pi per 4 D kuadrat. D-nya adalah 0,025 meter. Sudah diganti kan? Sama dengan 4,909 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghitung apa yang menjadi kebutuhan selanjutnya, yaitu kecepatan atau V besar. V besar diketahui rumusnya adalah Q per A. Ya, Q-nya diketahui, debitnya kan, yaitu 0,003 atau 3 kali 10 pangkat min 3 per A-nya tadi sudah dihitung ini. Ya, sehingga V-nya ketahui adalah 6,11 meter per detik. Nah, dari angka ini kita bisa menghitung angka red outnya. Rumusnya adalah RE sama dengan V atau kecepatan kali D per kinematik, kekentalan kinematik. Sama dengan diketahui 6,111 kali 0,025 per 1,67 kali 10 pangkat 4 sama dengan 914,82. Itu adalah RE. Karena ketentuannya, karena RE-nya itu atau Reynolds number itu kurang dari 2000, maka alirannya adalah laminer. Dengan kita mengetahui apakah laminer dan turbulen, karena ini sudah diketahui laminer, maka kita menggunakan rumus loss atau kehilangan energi dengan spesifik pada laminer, yaitu 32V kecil V besar RL G kali D kuadrat. Tinggal masukkan HF-nya atau kehilangan energi itu 266,31, satuannya adalah meter. Ya. Soal yang pertama sudah bisa diselesaikan. Sudah paham? Kalau belum paham, Anda bisa mencatat, bisa menulis dalam forum untuk ditanyakan ke saya ya. Baik, kita lanjut. Soal dan penyelesaian yang kedua sekarang. Diketahui fluida mengalir melalui pipa berdiameter 8 cm. Debit alirannya adalah 0,7 liter per detik. Tentukan apakah aliran adalah laminer atau turbulen apabila fluida tersebut adalah satu air dengan kekentalan kinematik 1,3 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per detik. Yang kedua adalah bensin dengan kekentalan kinematik segitu. Kemudian gliserin itu kayak tir itu ya, kayak yang membuat cat itu ya. Itu dengan kekentalan kinematiknya adalah 1,18 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah meter kuadrat per detik. Nah, kita mulai sekarang penyelesaiannya. Diketahui diameter pipa 0,08, harus diganti dari satuan cm menjadi meter kan. Jadi 0,08 meter. Kemudian debit aliran, debit itu adalah liter per detik, betul. 0,7 kali 10 pangkat min 3, satuannya diubah menjadi satuan meter pangkat 3, karena ini kan 0,7 liter nih, lah. Apa ini? Karena meter pangkat 3 liter, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Meter
sentimeter, desimeter. Berarti kan 3. Meter, desimeter, 3. Berarti min 3. Ya, meter, sentimeter, desimeter. Nah, ini adalah, kalau di pangkat 3, itu sama dengan di sini adalah 1 liter. Munculnya angka min 3 itu karena di sini. Nah, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ke bawah berarti min. Angkat min 3. Betul. Kemudian apabila fluidanya itu air, yang kedua adalah bensin, yang ketiga adalah gliserin. Kecepatannya atau kecepatan alirannya adalah V sama dengan Q per A. Karena rumus Reynolds-nya kan RE sama dengan V kali D per V. In-nya sudah diketahui, D-nya sudah diketahui, V-nya kan belum diketahui, maka V-nya harus dicari. V-nya sama dengan Q per A, A-nya adalah 1/4 pi, D kuadrat, D-nya sudah diketahui, diameternya 0,08, kemudian Q-nya adalah 0,7 kali 10 pangkat min 3 yang barusan tadi dibahas. Ketemunya adalah 0,13 meter per detik. Kecepatan kan berarti satuannya adalah meter per detik. Oke. Nah, kemudian untuk tipe air, tinggal masukkan saja kekentalan kinematik. Ini sama, ya kan? Kecepatannya sama, diameternya sama. Nah, yang berbeda kan di sini. Yang berbeda adalah kekentalan kinematik. Dimasukkan 1,3 kali 10 pangkat min 6, hasilnya ini. Karena lebih dari 4000, maka aliran adalah turbulen. Sementara untuk bensin kita ganti V-nya atau V kecilnya ya 4,06 kali 10 pangkat min 7. Ini sama. Sama kan? Ini sama kan? Sama dengan adalah 27.448,28. Karena lebih dari 4.000, maka aliran apabila fluidanya bensin adalah turbulen. Oke. Nah, sekarang gliserin. Gliserin itu adalah innya sama, masih sama karena pipanya sama, diameternya sama. Yang berbeda adalah V kecil dihitung 9,4. Karena nilai Re-nya itu kurang dari 2000, maka alirannya adalah laminer. Oke. Latihan soal kedua selesai. Kalau belum paham, Anda tulis pertanyaannya, dikirimkan di forum. Nanti akan kita bahas bersama-sama agar semua mahasiswa bisa belajar secara bersama. Lanjut para mahasiswa pada soal yang ketiga. Zat cair mengalir melalui pipa berdiameter 10 mm dan pada angka Reynolds-nya 1800. Kehilangan tenaga atau loss adalah 30 meter tiap 100 meter panjang pipa. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa debit aliran. Debit itu artinya berarti Q ya yang ditanya. Yang ditanya adalah debit tadi satuannya apa? Satunya adalah liter per ya, detik. Liter. Liter ya. Oke, kita bahas sekarang diameternya berapa? 0,01 meter. Karena di sini satuannya dalam milimeter kan, maka harus diganti dengan satuan meter. Angka Reynolds tidak ada satuan, betul. Re-nya adalah 1800.
kehilangan tenaga atau HF ini adalah 30 meter. Ini diketahui dalam soal kan, berarti kita tidak perlu menghitung. Nah, yang ditanyakan di situ adalah Q. Q itu adalah rumusnya adalah A kali V. Ini rumusnya Q. Apa yang harus dicari? Yang dicari pertama adalah V atau kecepatan. Nah, dari kecepatan ini, karena ini adalah diketahui, tadi kan dalam soal, tadi kan RE-nya 1800 kan? Nah, angka rate-nya 1800. Berarti jenis alirannya adalah jenis aliran laminer. Kurang dari 2000 kan? Nah, kalau kalau alirannya itu laminer, kita menggunakan rumus kehilangan energi atau loss laminer. Rumusnya ini. Artinya, apabila ini RE-nya itu berbeda itu lebih tinggi, sehingga menyebabkan perbedaan jenis aliran menjadi turbulen, maka rumusnya tidak pakai ini juga, gitu ya. Anda harus hati-hati di situ. Kemudian dari rumus ini kita masukkan ketika 2 V-nya, V kecil, kemudian L, V besar, kemudian V besar, D, atau ini. Kita masukkan 32, biasa kan? Nah, V-nya di sini bisa diketahui. AF-nya kan sudah diketahui. Nah, sehingga V2-nya ketemu 1,2866 meter per detik. Sehingga Q sama dengan A kali V. A-nya adalah tadi diketahui. Diameternya diketahui. Sementara A itu adalah rumusnya adalah P per 4 D kuadrat kan. Nah, ini diketahui, ininya sudah diketahui dalam soal, D diameternya adalah berapa? 0,01 kuadrat Pi per 4. P-nya adalah 3,14. Sama dengan 1,0105 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah meter pangkat 3 per detik. Kenapa di sini ada min 4? Karena antara hasil kali 0,01 kali kuadrat kali 1,2866 itu kan sama dengan 0,00 0,3 1, 2, 8, 6. Atau bisa saya tulis di sini kan 1,28 kali 10 pangkat min 0,4 ya, min 4. Nah, munculnya angka 10 pangkat min 4 itu dari sini. Perkalian antara 0,01 kuadrat kali 1,2866. Hasilnya ini kemudian ditulis seperti ini, maka harus ada pangkat kali 10 pangkat min 4. Sehingga dari soal itu diketahui Q-nya yaitu Q sama dengan A kali kecepatan, hanya sudah diketahui, maka hasilnya adalah 0,101 liter per detik. Oke, Anda sudah paham? Baik, kita lanjut ya pada soal yang selanjutnya, soal yang keempat. Soal keempat agak panjang, Anda pahami kata-katanya di situ ya.
Dalam soal ini diketahui bahwa minyak dipompa melalui pipa sepanjang 4.000 meter dan diameter 30 cm dari titik A ke titik B. Di sini ada titik A dan titik B ya. Pipanya sama diameternya dari A sampai B, tidak ada variasi diameter atau belokan dan sebagainya, tidak ada. Kemudian titik B terbuka, udah luar, ini adalah terbuka, artinya tidak tertutup ya. Nanti nyambung antara A dan B. Elevasi itu perbedaan ketinggian itu 50. Oh ini 50 ya. Jadi perbedaan tinggi antara A dan B itu lebih tinggi dari B sebesar 50 meter ya. Kemudian debit alirannya tentu dari A sampai ke B itu adalah 40 liter per detik. Rapat relatif atau S itu 0,9, kekentalan kinematiknya atau V kecil sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 4. Hitung tekanan di titik A. Yang ditanyakan di sini adalah PA atau tekanan di titik A. Tentu kalau di atas di B di sini juga ada yang namanya PB. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan PA. Oke. Agak panjang memang untuk menyelesaikan soal yang keempat ini. Kita lihat dulu. Apa sih yang ditanyakan? Tentu jawabannya adalah PA atau tekanan di titik A. Nah, untuk itu kita mulai menjawabnya dengan menyamakan satuan di antara satuan-satuan yang sudah diketahui. Oke, kita mulai sekarang. Satuannya MKS ya, diameter pipa 30 cm, maka harus diganti dengan satuan MKS meter, itu 0,3. Panjang pipa L sudah dalam satuan meter, nggak usah diganti. Debit aliran liter atau pangkat M pangkat 3 per liter atau liter per detik atau meter pangkat 3, ini kan meter. Ini meter. Kalau liter tadi adalah 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Kalau liter harus diganti dengan meter karena ini sama dengan satuan desimeter per 3 pangkat 3, maka harus diganti dengan M pangkat 3. Betul. Kemudian satuan kekentalan kinematik V sudah meter. Rapat relatif sudah dalam satuan MKS, kilogram, it's okay ya. Elevasi ujung atas pipa B ke ujung bawah atau A min ZA min ZB, ini kan ZB, ini ZA. Perbedaannya di sini ya, ini 50 meter ya. Kecepatan aliran bisa dihitung, V sama dengan Q per A. Q-nya sudah diketahui, A-nya diameternya sudah diketahui yaitu 0,3 kan. Berarti di sini kita bisa dihitung P harganya 3,14 per 4 kali 0,3. 0,3 ini adalah apa? Diameter. Ya, diameter. Maka kecepatan aliran yang mengalir dari titik A ke B itu adalah 0,566 meter per detik. Oke ya. Kemudian para mahasiswa, kita akan mengetahui sebelumnya untuk mengetahui tekanan seperti apa, nanti kerugiannya aliran itu seberapa, maka pasti akan diketahui yang namanya tekanan. Nah, kita akan mengetahui jenis aliran dengan cara kita mencari angka Reynolds.
Angka rumusnya seperti ini. Ya. RE sama dengan V kali D per V sama dengan 0,566 kali 0,3. Ya. Per 2,1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 808. Tidak ada satuan karena Reynolds itu memang tidak ada satuan. Karena angka Reynolds-nya itu kurang dari 2000 kan, 800 kan kurang dari 2000, maka jenis alirannya adalah aliran laminer. Nah, kalau kita mengetahui alirannya adalah laminer, maka untuk mencari HF, kerugian aliran, itu menggunakan rumus kerugian aliran laminer. Rumusnya ini. Tinggal masukkan para mahasiswa 32 ya. V ya kecilnya sudah diketahui yaitu 2,1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian V atau kecepatannya V besarnya 0,566, maka diketahui HF-nya adalah 17,23. Nah, tadi gambarnya itu kan agak miring, sehingga perbedaan elevasi antara titik A dan B tadi kan 50 meter. Dan diameter antara A dan B itu tidak ada variasi, artinya seragam, tidak ada perbedaan di situ. Maka karena itu sepanjang pipa itu seragam, tidak ada perubahan dari diameter maupun belokan dan sebagainya, maka kecepatan alirannya pun pasti sama. Sebab kecepatan aliran kan sangat dipengaruhi oleh perubahan diameter. Kalau diameternya semakin kecil, kecepatannya semakin besar dan sebaliknya. Otomatis karena tidak ada perubahan diameter, maka VA sama dengan VB dan PB sama dengan 0. Tekanan PB sama dengan 0 ya. Maka di sini kan di sini adalah VA sama dengan VA sama dengan VB, maka ini saling meniadakan. Nah, gitu kan. Selanjutnya para mahasiswa, HF-nya di sini ketahui. HF-nya tadi berapa? 17,23 ya. Kemudian ZA posisinya kan dari paling bawah, berarti di sini 0. Kan dari permukaan paling bawah. Paling bawahnya kan A, kemudian ada perbedaan elevasi 50 tadi kan. Berarti ZA-nya adalah 0, sementara ZB-nya posisinya di sini itu adalah 50. Sehingga PB-nya 0 tadi ya. PB-nya 0 di sini kan. 0 per pi kan 0 juga di sini. 0. Sehingga itu 0. Dan saya tulis ya. Di sini saya tulis di sini. Berarti PA tinggal PA ini sama dengan 50, ZB-nya kan 50 kan? 50 plus berapa? HF-nya adalah 17,23. Ya. Berarti 50 plus 17,23. Oh, ini aja. Di bawah, di belakangnya ada. Ya. 50 plus 17,23 adalah 67,23. Maka PA sama dengan ya. PA sama dengan ini kan 7,23 kali gravitasi. Gravitasinya adalah
9,8. Maka ketemunya adalah ini. Dalam satuan Newton per meter kuadrat, atau satuan ini sama dengan kilo Pascal, kPa. Nah, dalam satuan ini kan kalau hanya 67,23 kali gravitasi, tidak ada 900 ini dari satuan Newton dikonversi pada satuan Pascal kali 900. Anda lihat konversi satuan dari Newton ke Pascal untuk satuan tekanan. Nanti ada di situ dikalikan 900 ya. Jadi Anda tidak usah bingung 900-nya dari mana Pak Fuad? 900 itu adalah konversi satuan, pengkali satuan. Itulah para mahasiswa dari beberapa soal yang saya sampaikan kepada Anda. Harapan saya menjadi materi yang dapat membuat Anda mengetahui kasus dan materi pada mekanofluida atau kehilangan, dalam materi kehilangan aliran fluida atau weak loss. Baik para mahasiswa, kita lanjut sedikit materi. Pada materi ini tidak hanya latihan soal saja, sedikit 1, 2 atau 3 menit. Apa yang kita ajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu adalah kerugian yang sifatnya adalah utama atau primer. Nah, sekarang kita juga harus belajar pada kehilangan energi atau kehilangan tenaga yang sifatnya sekunder. Nah, apa saja yang di dalam yang termasuk pada kehilangan tenaga sekunder? Yang pertama adalah karena penampang pipa, karena sambungan, karena belokan, karena katup. Ya, itu adalah juga akan semakin banyak penampang, semakin banyak sambungan satu pipa, semakin banyak belokan, semakin banyak katup, tentu akan mengurangi tenaga pada pipa tersebut kan. Nah, itu loss. Dan itu kita harus juga tahu. Nah, salah satunya adalah yang pertama, kehilangan tenaga pada pipa yang mengalami perbesaran dari kecil ke besar. Kecil, diameter kecil itu akan kecepatannya besar. Kalau diameter yang besar tentu kecepatan alirannya kecil, dan itu akan memengaruhi loss juga. Nah, apa rumusnya jika kehilangan tenaga yang disebabkan oleh perbesaran penampang? Rumusnya adalah ini. KE sama dengan K V1 kuadrat ya, dibagi 2G. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gambarnya ini. Ini kan dari permukaan yang kecil ke permukaan yang rendah. Pada akhirnya akan memengaruhi kecepatan aliran. Kecepatan aliran itu juga pada akhirnya akan memengaruhi loss. Harus kita tahu dan harus belajar. Selanjutnya, sama perbedaannya, sama dengan pembesaran penampang yang pada slide sebelumnya, tapi ini tidak berbedanya di sini. Ada sudut kemiringan. Kalau sebelumnya itu kan tidak ada. Ini kan tidak ada kan? Anda lihat di sini. Kan tidak ada sudut kemiringan ya.
tidak ada sudutnya, tidak tahu. Tapi pada slide ini ada kemiringan di sini. Nah, kemiringan kan? Nah, kemiringan ini memengaruhi perhitungan. Nah, rumusnya ini K1 F1 kuadrat min V2, karena perbedaan penampangkan dari V1 ke V2 per 2G. Lah, K aksen itu bisa di sini. Kalau bisa kemiringannya berapa persen, nah K-nya harganya itu di sini. Misalnya K sudut kemiringannya ini adalah 20% misalnya, maka K aksennya adalah 0,41 dan seterusnya. Perbedaan selanjutnya adalah kalau kehilangan energi atau loss primer itu adalah HF simbolnya ya. Kalau yang sekunder itu adalah HE. Ini dan seterusnya ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian pada pipa yang mengalami pengecilan penampang, kebalikan. Tadi kan dari kecil ke besar, sekarang besar ke kecil. Nah, ini rumusnya ini. Sama, ini tidak ada kemiringan sudut. Artinya tidak berapa sudutnya tidak diketahui. Ya kan? Halus permukaannya. Maka HE bukan K aksen tapi 0,44 harganya. V2 kuadrat per 2G. Nah, sekarang perbedaannya antara gambar yang pertama, ini adalah gambar yang pertama, gambar yang pertama ini gambar yang kedua, ya. Ini kan ada kemiringan, ada sudut yang memengaruhi pengecilan. Kali ini tidak ada sudutnya, maka harganya adalah 0,44. Kalau ada sudutnya adalah K aksen, V2 kuadrat per 2G. Ya. Nah, untuk mengetahui K aksennya, kita lihat slide di sini. Misalnya 5% di sini. Nah, K-nya di sini. Bisa di sini 0,03. Misalnya 20% sini. Ya. Kemudian muncul di sini. 15% di sini. Nah, kita tarik di sini berarti 0,02%. Gitu ya untuk menghitung atau untuk mengetahui KC aksen. Selanjutnya apa yang mempengaruhi loss yang ketiga atau keempat ya, adalah kehilangan tenaga yang rumusnya serupa dengan rumus pada perubahan tampang. HE sama dengan KB V2 kuadrat per 2G. Dengan KB adalah koefisien kehilangan tenaga belokan. Ini karena belokan yang tergantung pada sudut belokan. Tadi kan pembesaran dan pengecilan penampang, sekarang membelok. Semakin pipa semakin banyak belokan, semakin banyak energi yang hilang. Nah, rumusnya untuk mencari kehilangan energi yang disebabkan belokan adalah HE sama dengan KB kali V2 kuadrat per 2G. Selanjutnya adalah hubungan pipa itu apabila dipasang pipa paralel. Paralel itu adalah ya bersambung-sambung. Misalnya Anda ada keran atau keran itu ya. Ada keran 1 dengan keran 5, itu kan pasti alirannya yang berbeda. Nah, semakin banyak pipa-pipa yang dipasang dengan sistem paralel, maka pasti akan mengurangi energi atau loss. Rumusnya adalah utamanya Q sama dengan Q1 per plus Q2 plus Q3, atau H sama dengan HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Baik para mahasiswa, untuk pembelajaran Anda saya kirimkan dan Anda harus wajib menjawab kuis pada pertemuan yang ke-11, sehingga kita tinggal 1 kali lagi untuk tatap muka sebelum kita
nanti ujian akhir semester. Nah, ini ada 2 soal yang mesti Anda jawab di Google Classroom. Ya, jangan lupa waktu untuk menjawab kuis ini dibatasi jam 23.59. Baik, para mahasiswa, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita siang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.